Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Tak mau disalahkan, Anggun pun menatap kesal suaminya sambil berkata, "Kebutuhan kita kan memang banyak, Mas. Anak kita banyak, makan enggak cukup sedikit. Sementara sekarang, kita urus semuanya sendiri. Aku banting tulang banget demi kelangsungan keluarga kita." "Banting tulang apa? Kamu beneran judi lagi?" serga Supri yang tak kuasa menahan emosinya. Setelah sempat gelagapan, Anggun kembali menghela napas dalam sekaligus kasar. "Kemarin sempat menang dan lumayan. Namun sekarang kamu kalah bandar," serga Supri memotong penjelasan sang istri. Kali ini, wanita tak sedap dipandang maupun dihirup aromanya itu kembali tak bisa menjawab. Diamnya Anggun membuat Supri menyimpulkan, apa yang ia tudingkan memang benar. "Kebangetan kamu, Anggun," ia menatap sang istri penuh kecewa sembari menggeleng tak habis pikir. "Biasa saja, kenapa sih? Salah sendiri, kenapa kamu buntung, Mas?" serga Anggun tetap tidak mau disalahkan. "Sisa uang kemarin itu banyak banget, Anggun. Belum yang dari sumbangan warga sama aparat desa," serga Supri makin meledak-ledak. "Ya sudah, tenang saja. Ini aku lagi usaha lagi, mana tahu menang. Doakan saja agar aku menang. Kalau memang tetap zong, nanti aku minta ke Septi," ujar Anggun. Ketika nama Septi disebut, detik itu juga Supri batuk akibat tersedak ludahnya sendiri. "Septi, andai saat itu aku mau tanggung jawab ke Septi dan meninggalkan Anggun dengan segala nerakanya, pasti hidupku jauh lebih enak. Enggak kayak gini, buktinya, Angga saja diurusin total sama Septi dan keluarganya," batin Supri. Selain itu, ia juga menjadi berpikir keras. Karena andai ia terus bertahan di sana, ia sungguh tidak punya masa depan. Anggun enggak bisa diajak kompromi. Selalunya ingin menang sendiri. Kalau gini caranya, mending aku pergi. Ngemis di luar sana, dan aku nikmati sendiri hasilnya. Daripada di sini, ada duit dikit langsung Anggun sikat buat judi, batin Supri. Seperti niatnya, Supri sungguh pergi. Pria itu terlatih mengandalkan kedua tongkatnya meninggalkan kontrakan yang kini terasa kumuh semenjak ditinggal Arum. Kontrakan yang membuatnya merasakan kehidupan neraka terlalu dini, meski ia belum mati, hanya karena Arum dan Angga yang biasanya mengurus segala sesuatunya di sana, tak lagi ada. "Kamu mau kemana, Pri?" serga Ibu Sumini yang masih bertahan duduk di teras sambil bersandar pada dinding, menahan rasa lapar. Rasa lapar yang makin lama makin terasa kuat. Namun, kenyataan Supri yang terus pergi meninggalkan gang selaku pelataran kontrakan, membuatnya penasaran. Ibu Sumini berpikir, apakah menantunya itu akan mencari makanan untuk mereka yang memang sudah kelaparan. "Mau cari makan sekalian beli susu buat cantik, Bu." Dari depan sana, Supri yang sampai agak balik badan, berseru. Balasan yang langsung membuat Ibu Sumini merasa lega bahkan diam mengucap syukur jauh di dalam lubuk hatinya sana. "Ya sudah, hati-hati." Saking bahagianya, Ibu Sumini sampai mendoakan sang menantu. "Iya, Bu," seru Supri yang segera melanjutkan langkahnya. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia sudah sibuk meminta maaf pada Ibu Sumini. Karena bisa ia pastikan, wanita itu pasti akan menjadi kaktung abadi seorang Anggun yang super pemalas. "Anggun, ini sudah mau pukul 9 malam, loh. Lah memangnya kenapa, Mah? Heran, dari tadi berisik terus. Supri suami kamu belum pulang. Takutnya kenapa? Apalagi kamu tahu, selain kakinya tinggal satu, matanya juga bermasalah dan sampai sekarang pun masih pakai kacamata. Mama perhatian banget ya, ke suami aku. Jangan, Mama ada main sama suami aku, kayak yang lagi viral." "Ada main bagaimana maksud kamu, Anggun? Kamu ya, makin hari makin enggak jelas. Mama beneran capek, Mama beneran enggak tahan, harus selalu kerja urisin kamu, tapi sekadar makan saja enggak dikasih. Kalau Mama enggak tahan ya sana pergi. Sana susul si buntung kesayangan Mama. Bisa apa sih kalian tanpa aku? Lambemu ngomong apa tadi? Oke, Anggun kalau begitu cara pikirmu. Justru Mama ingin kamu ngerasain, bisa apa sih kamu tanpa Mama?" Ibu Sumini yang telanjur kesal, benar angkat kaki. Tak peduli walau Dava dan adik-adiknya menangisi sekaligus menahan kepergiannya.
Sakit hatinya sungguh tak ada obat. Selain itu, ia juga sengaja memberi Anggun pelajaran. Ia ingin membuat Anggun dengan segala keangkuhannya hidup sendiri tanpa ada yang disuruh-suruh lagi. Berjalan kaki sambil menangis di tengah gelapnya malam ini, Ibu Sumini jalani. Wanita itu sadar kenyataannya sudah langsung menjadi pusat perhatian. Namun dari semuanya walau mereka memang mengenal, tak ada satupun yang menyapa. Semuanya hanya memandangi, seolah sudah tahu drama apa yang telah terjadi. Dramanya dari Anggun yang makin menjadi, jadi semenjak Arum tidak ada dan terakhir, Supri sampai diamputasi. Setelah hampir setengah jam berjalan kaki, akhirnya Ibu Sumini sampai di rumah orang tua Septi. Ibu Sumini langsung memohon minta ditemukan dengan menantu barunya itu. Pertemuan haru itu akhirnya terjadi tak lama setelah Ibu Sumini diminta menunggu di ruang keluarga kediaman orang tua Septi yang mewah. Ibu Sumini mendekap erat Septi, menangis meraung meluapkan kesedihan akibat beban hidupnya yang menjadi menggunung semenjak ditinggal Arum. Kini, wanita itu menggantungkan penuh harapannya kepada Septi. Bu, sebentar, ibu bau banget, tahu, bau enggak sedap banget, tolong jauh apalagi aku lagi hamil. Septi mengakhiri secara paksa dekapan ibu dari suaminya tersebut. Wanita itu langsung menatapnya tak percaya. Ada kebingungan dan juga rasa kecewa yang ia dapatkan dari cara Ibu Sumini menatapnya. Ibu kok jorok banget, sih? Mengingat keadaannya yang susah, yang mana Ibu Sumini sadar, hanya kepada Septi dirinya menggantungkan harapan. Ditambah Septi yang sedang hamil muda, wanita tua itu belajar lebih sabar. Ia rela menjaga jarak, duduk lebih jauh dari Septi. Begitupun ketika wanita berpakaian minim bin seksi melarangnya duduk di sofa. Ibu jangan duduk di situ. Itu sofa mahal, nanti kotor dan enggak mau hilang. Kalau ibu mau duduk di lantai saja, itu pun pakai alas, biar lantainya juga enggak kotor, omel Septi. Septi kok gini banget, beda banget sama Arum. Kalau gini caranya, apa bedanya dengan menghadapi Anggun? Batin Ibu Sumini. Ia beranjak berdiri meninggalkan sofa kulit berwarna hitam yang Septi katakan mahal. Tak beda dengan Ibu Sumini, Septi yang menjadi emosional juga berangsur berdiri sambil bersedekap. Jadi, apa maksud ibu? Malam mendadak ke sini, lirihnya sambil melirik sinis yang bersangkutan. Penampilan ibu dari suaminya itu sangat tidak enak dipandang. Tak hanya dari pakaian, tapi juga tubuh Ibu Sumini yang sangat kumol sekaligus bau. Seolah wanita yang kepalanya sudah penuh uban tersebut memang jarang mandi. Meski berat, Ibu Sumini yang tidak memiliki pilihan lain selain bergantung kepada Septi pun mengatakan semuanya. Intinya, tentang dirinya yang butuh tempat tinggal karena sudah tak mau tinggal dengan Anggun yang semena-mena. Oh, jadi ibu butuh tempat tinggal, ucap Septi masih sinis. Ibu Sumini langsung mengangguk, memasang wajah melas agar Septi mengasihaninya. Iya, Sep. Ya sudah, kalau gitu ibu tinggal di sini, serga Septi dengan entengnya. Kendati demikian, balasan enteng Septi kali ini langsung membuat Ibu Sumini berbunga-bunga. Ibu Sumini merasa mendapatkan angin segar. Wanita itu langsung merasa lega selega-leganya. Karena meski Septi terkesan jahat, nyatanya wanita uang jauh lebih muda dari Arum, apalagi Angga itu masih mau peduli kepadanya. Daripada Anggun yang malah sangat tidak manusiawi, padahal Ibu Sumini merupakan wanita yang melahirkannya. Serius, Sep? Ibu beneran boleh tinggal di sini? Serga Ibu Sumini benar-benar bahagia. Iya, Bu, kebetulan yang suka bantu di sini lagi sakit dan izin 1 minggu. Jadi nanti ibu gantiin dia saja. Daripada gaji mahal-mahal tapi sering izin, mending ibu saja yang kerja di sini. Ibu masih kuat kerja, kan? Balas Septi masih sinis. Kenyataan yang baru saja Septi sampaikan sangat membuat seorang Ibu Sumini tercengang. Tak hanya raganya yang makin terasa sangat sakit, tapi juga mental dan hatinya. Hingga ia yang tak kuasa menerima kenyataan sekaligus nasibnya yang mengenaskan setelah Angga menceraikan Arum, malah jatuh pingsan. Benar tidak ada yang sebaik Arum, pikir Ibu Sumini jauh di lubuk hatinya. Ya ampun ini nenek malah pingsan. Bakat banget bikin repot, keluh Septi. Tak beda dengan Septi, di tempat berbeda, Arum yang terus diikuti bapak gendut berkulit putih dan berkepala botak, juga tengah sibuk berkeluh kesah. Hanya saja,
Wanita cantik yang kini menjadi tampak berusia di awal 20-an itu melakukannya dalam hati. Sudah 3 hari pria itu mengikuti Arum. Dari pagi hingga malam, pria yang Arum ketahui merupakan tetangga Ibu Nur tersebut mendadak menjadi satpam Arum. Walau begitu dan jelas berusaha mendekati Arum, pria itu tidak sedikit pun terusik kepada Aidan. Beda dengan Kalandra yang begitu peduli kepada Aidan dan tak segan mengajak bayi itu main walau hanya di sekitar kantin. "Dek Arum, ayo mas antar. Masa iya sudah 3 hari masih cuek ke mas?" ucap si pria yang memang mengendarai motor. "Ya Allah, mas, dia bahkan lebih cocok jadi bapakku. Lagian kenapa sih? Apa salahnya jadi janda yang ingin fokus bahagia sama anaknya? Kegatelan banget sih nih bapak. Batin Arum sambil terus melangkah cepat mengemban Aidan, sedangkan tangan kirinya menjinjing ransel mereka. Hari ini, Arum memang telat pulang karena tadi mendadak banyak yang beli di waktu harusnya Arum sudah tutup. Tak sekadar tak mau menolak rezeki, tapi Arum juga sengaja memanfaatkan keramaian tersebut untuk menghindari si bapak yang akrab disapa dengan sebutan Pak Haji. Arum sudah memasuki jalan menuju keberadaan Kalandra. Lebih kebetulannya lagi, Pajero hitam milik pria itu tampak mendekat karena sepertinya Kalandra juga baru pulang. 1 minggu tak bertemu, Arum merasa kenyataan tersebut tidak akan menyurutkan kebaikan seorang Kalandra kepadanya, apalagi Aidan. Bukan bermaksud ke hal lain, tapi kali ini Arum ingin meminta bantuan kepada pria itu agar Pak Haji tak menjadi hansip tak diundang lagi di depan pintu kontrakannya. Sebab memang senekat itu pria tua yang sampai detik ini masih merayunya, mengajaknya untuk menerima cinta pria itu. Awal didatangi Pak Haji, Arum dengan lantang menjawab. Namun karena sudah terlalu sering, Arum jadi muak dan memang hanya membuat beban hidupnya makin bertambah. Kalandra segera menepikan laju mobilnya di depan gerbang rumahnya. Ia turun dari sana karena selain ada Arum, wanita itu juga tampak ketakutan pada pria tua yang mengendarai motor matic di sebelahnya. Braak! Mendengar Kalandra menutup pintu mobil, Arum yang sengaja tidak berlari agar tidak memberikan perubahan berlebihan, hanya mempercepat langkahnya. Mas, ini ada apa?" Kalandra menatap bingung, tapi juga khawatir kepada Arum. Apalagi sejauh ini, Arum bukan tipikal yang hobi membuat masalah. Justru, mereka yang hobi memanfaatkan Arum kemudian memutarbalikkan fakta. Sudah tak terhitung kasusnya, hingga untuk yang kali ini, Kalandra berpikir penyebabnya masih sama. Arum bingung untuk sekadar menyampaikannya kepada Kalandra. Ia sempat gagap, tapi kemudian ia meminta tolong. "Kamu diapain sama dia?" Kalandra sampai tidak memanggil Arum dengan sebutan Mbak lagi. "Dia ngikutin aku terus, Mas. Sudah 3 hari, dari di kantin, sampai malam lagi. Yang punya kontrakan sampai negur aku, padahal aku juga sampai sudah capek bilang ke bapak itu." Tak beda dengan Kalandra, Arum juga berbisik-bisik. "Dia naksir kamu, ya?" Tebak Kalandra dan Arum langsung tidak bisa berkata-kata. Mendengkus pelan, Kalandra meraih sebelah tangan Arum. Kemudian ia mengambil alih Aidan, mengembannya dengan sangat hati-hati. Tak lama setelah itu, ia merogoh saku sisi sebelah kanan celana bahannya dan mengeluarkan 1 set kunci dari sana. Ada 5 kunci sekaligus dan ia menyerahkannya kepada Arum. Itu dikunci, ada tulisannya. "Sekarang langsung masuk rumah saja." Kalandra langsung berbisik-bisik. Setelah Arum yang ia arahkan juga langsung bergegas, ia juga segera menghampiri si bapak-bapak yang juga sampai turun dari motornya. Jarak mereka hanya sekitar 1 meter saking dekatnya. Di sebelah gerbang, Arum sudah nyaris jantungan karena jantungnya terus tidak bisa bekerja dengan normal. Jantungnya sudah terlalu bekerja dengan keras hingga ia beberapa kali gagal membuka gembok gerbang, padahal harusnya mudah. Setelah refleks melepas kepergian Arum yang terbilang panik sekaligus ketakutan hingga membuka gembok gerbang saja selalu gagal, Kalandra segera fokus kepada Pak Haji. "Selamat malam, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Ia berusaha bersikap sesopan mungkin. "Itu, Dek Arum," ujar Pak Haji, tak terima melihat Arum malah diminta masuk ke rumah mewah di sebelahnya. "Walayu, manggilnya saja sudah sampai Dek." "Dek." Pantes mamaknya Aidan ketakutan begitu, batin Kalandra yang kemudian berkata, "Memangnya ada apa dengan Arum?" "Dia calon istri saya dan kami memang akan menikah. Namun setelah saya lihat, tampaknya Bapak sudah membuatnya sangat ketakutan." Pak Haji menatap tak percaya pria tampan berparas santun penuh ketenangan di hadapannya.
Masa iya? Bapak ini enggak percaya sama yang lebih muda. Gini, saya pengacara dan saya juga pegang bagian di PT CHY. Mana mungkin saya main-main. Kalaupun Bapak berpikir kenapa saya tidak langsung menikahi Arum, saya yakin Bapak juga tahu kalau dia belum selesai masa idah. Karena Pak Haji masih kebingungan dan terlihat jelas tidak bisa menerima kenyataan, Kalandra berkata, sebelum mengejar Arum, Bapak pasti sudah tahu kondisinya, kan? Ya sudah ya, Pak. Ini sudah malam. Angin malam enggak baik buat bayi. Selain kami yang juga ingin istirahat. Selamat malam. Kalandra segera mendorong gerbang rumahnya. Ia tak lantas masuk rumah karena ia lebih memilih mobil. Menyetir dengan sangat hati menggunakan tangan kanan karena tangan kirinya mendekap Aidan yang ia pangku. Karena ketika Kalandra kembali setelah memarkir mobilnya, Pak Haji masih di sana, ia sengaja tersenyum ramah kemudian mendorong gerbang yang juga buru ia kunci tanpa menawari pria tua di depannya masuk. Mas, lah kok mata kamu semelek ini? Apa jangan, kamu sudah mulai suka ronda, ya? 3 hari enggak ketemu, kok kulit kamu jadi gelap, Mas? Ini kamu ditaruh di sebelah matahari atau malah diluluri kopi saking rajinnya manakmu itu? Kalandra menahan tawanya dan sengaja meledek bayi yang kedua matanya sudah bisa diajak berinteraksi. Di depan jendela sebelah pintu masuk ruang tamu persembunyiannya dan baru saja Kalandra masuki, Arum mengembuskan napas pelan melalui mulut. Sudah kamu langsung istirahat saja. Sekuat-kuatnya kamu, sebenarnya enggak dianjurkan langsung sibuk apalagi sampai kerja berjam-jam tanpa jeda, ujar Kalandra. Tadi Mas bilang apa ke dia? Lirih Arum sambil menutup gorden jendela dan awalnya agak ia tarik. Ia sama sekali tidak mendengar obrolan Kalandra dengan si Pak Haji. Karena selain jarak dari sana dengan di depan gerbang sangat lumayan, Kalandra juga tipikal yang selalu berucap lirih sekaligus lembut. Akan bermasalah jika mereka yang memiliki masalah dalam pendengaran, sampai berkomunikasi dengan Kalandra. Karena di beberapa kesempatan saja, jika tidak sedang fokus, Arum akan meminta Kalandra mengulangi ucapannya. Intinya kalau dia masih ngeyel ngejar kamu, berarti memang kebangetan, ujar Kalandra yang kemudian menciumi tengkuk Aidan. Dia tetangganya Bu Nur, Mas. Rumahnya itu yang gede dan sebelahnya ada showroom motornya. Tapi istrinya sudah 3, ngeri kan? Arum bercerita serius. Berarti kalau mama kamu mau sama kakek tadi, mama kamu bakalan jadi istri ketiga, Mas, ucap Kalandra yang malah sibuk menahan tawa. Mendengar itu, Arum langsung cemberut. Kok malah ngeledek? Dan Kalandra tetap tertawa sambil memasuki ruangan dalam rumahnya. Tutup dan kunci pintunya kalau Mbak enggak mau dijadikan istri ketiga, ucapnya yang sampai menoleh, menatap Arum. Seperti yang ia duga, wanita itu tampak menahan kesal tapi masih cenderung ketakutan. Arum menutup pintu, menguncinya dan kembali melongok dari sebelah jendela yang gordennya sedikit ia buka. Di luar sana, Pak Haji masih mengawasi, dan masih belum mau mengendarai motornya apalagi pergi. Sudah biarin saja, Mbak istirahat di kamar tamu, enggak usah balik ke kontrakan karena andai iya, ya beneran alamatnya jadi istri ketiga. Mama Mas, di sini juga, kan? Enggak, sih, Mama lagi sibuk bantu Bapak urus panen ayam di peternakan. Lah, kalau saya di sini, ya sama saja bohong. Nanti kalau saya dikira macam bagaimana? Arum merasa serba salah. Kalandra mendengkus pelan. Masa iya mereka mau main fitnah kita, sedangkan kamu saja masih masa idah. Jangankan masa idah, belum resmi cerai saja dan posisiku baru melahirkan, aku difitnah, serga Arum. Ya sudah, apapun yang terjadi, aku tanggung jawab. Lagian di luar kayaknya mau hujan. Biar tuh kakek kehujanan. Oh, iya, aku pinjam Aidan, iya. Aku balikinnya kalau dia nangis. Lagian kan besok aku libur. Dia minum sufor enggak, sih, biar pas nangis, aku enggak harus cari kamu. Kalandra sangat bersemangat, hanya melihat Aidan saja, rasa lelahnya sudah langsung hilang. Ia bahkan merasa tidak memiliki beban. Aidan enggak minum sufor, Mas. Karena alhamdulillah ASI aku lancar. Paling asip, ada di freezer kantin kalau pas Aidan lagi dijagain sama yang lain, jelas Arum. Nah, itu saja, ya sudah yuk, Mas. Kita juga istirahat. Om mandi dulu, sergah Kalandra. Untuk pertama kalinya, Arum mendengar panggilan Kalandra untuk Aidan. Terdengar lucu,
Bahkan Arum refleks menahan tawa ketika mendengarnya. Namun jika melihat keantusiasan Kalandra yang tampak sangat tulus menyayangi Aidan, Arum merasa haru campur aduk. Karena andai istri Kalandra tidak meninggal, pasti pria itu akan melakukannya dengan sang putra, bukan dengan Aidan. Kalandra, dengan segala kebaikan sekaligus perhatian pria itu kepada Aidan, membuat seorang Arum istirahat dengan leluasa untuk pertama kalinya. Meski tentu saja, jauh dari sang buah hati walau mereka masih berada di bawah atap yang sama, tetap membuat Arum tidak bisa sepenuhnya tenang. Di kamar tamu yang ada di kediaman Kalandra, Arum berangsur duduk. Di luar sana hujan ringan masih berlangsung. Arum melihatnya melalui jendela sebelah taman yang hanya ditutup gorden tipis. Di saat seperti ini, lagi bukan keluarga sendiri yang mengulurkan tangan kemudian merangkul, meringankan beban yang silih berganti menghampiri. Sering aku heran, kenapa aku sampai begini? Padahal jelas, adanya aku dalam dunia ini bukan karena aku jatuh dari langit. Aku sungguh memiliki orang tua. Aku juga memiliki keluarga, batin Arum yang tiba-tiba merasa sangat nelangsa. Sebab setegar apapun dirinya, seberapa keras pun ia menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus cobaannya, Arum juga manusia bahkan wanita biasa yang masih memiliki hati dan tak jarang akan merasa sangat nelangsa layaknya sekarang. Hanya saja, Arum juga tidak mau berlarut dalam kesedihan karena kenyataan itu malah akan membuatnya semakin direndahkan oleh mereka yang hanya memandangnya sebelah mata. Setelah menghela napas pelan, Arum memutuskan untuk tidur. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu karena Arum yang merasa baru tidur, sudah mendengar alarm di ponselnya. Ajaibnya, selama itu juga Arum sama sekali tidak dibangunkan oleh Kalandra. Atau malah, Arum yang kebangetan dan sampai tidak sadar ketika pria itu membangunkannya. Kamu sudah mau ke rumah sakit? Ya sudah sana nanti kalau Aidan nangis. Aku antar soalnya stok asipnya juga sudah habis. Semalam, Aidan ngasihnya kenceng banget. Jelas Kalandra yang berdiri di ambang pintu. Berarti semalam Aidan sempat bangun. Mas beneran enggak bangunin aku? Arum terheran. Kan sudah ada asip, ada empeng juga. Sudah sana kamu lihat dulu anaknya. Jujur, kenyataan Kalandra yang pernah menganggap sang istri belum meninggal, membuat Arum was-was. Arum takut, Kalandra yang sangat peduli sekaligus menyayangi Aidan, akan tetap menganggap Aidan baik saja walau sebenarnya tidak. Namun setelah Arum memastikan, nyatanya Aidan baik-baik saja. Kalandra berangsur masuk mendekati Arum. Kamu berani ke rumah sakit sendiri? Berani mas, soalnya jam segini sudah banyak yang ke masjid. Kalau ada apa, aku cukup teriak. Arum membereskan 3 botol dot yang 2 diantaranya ada di atas kepala Aidan. Di belakang sebelah kanannya, Kalandra terdengar menguap sebelum akhirnya malah membantingkan diri ke sofa panjang yang ada di depan bibir tempat tidur. Mas kurang tidur? Tanya Arum sambil menatap Kalandra. Pria itu meringkuk layaknya anak kucing yang sedang mencoba tidur dengan damai. Enggak juga, aku menikmati ronda bareng Aidan apalagi kalau malam kayak tadi, dia banyak ngoceh. Rame banget, ucap Kalandra sambil tetap meringkuk sekaligus terpejam. Arum langsung tersipu. Mas mau aku buatkan teh manis panas? Di depan sana, Kalandra langsung mengangguk-angguk. Bisa ya pastikan, ronda yang Kalandra lakukan demi menjaga Aidan, membuat Kalandra kewalahan. Pagi datang dengan cepat membuat Arum juga kembali melihat Pak Haji. Tampaknya jurus yang Kalandra layangkan kepada pria itu sama sekali tidak mempan. Karena kini saja, Pak Haji sudah duduk di tempat selama 3 hari terakhir pria itu mengawasi Arum. Susah banget ya jadi janda, apalagi kalau yang deketin orang punya power. Mau muda atau malah tua bangki, pasti akhirnya begini. Mau menolak sekeras apapun, ya datang lagi, batin Arum. Sekitar pukul 9-nya, Kalandra dan Aidan datang. Kalandra sudah mandi, tapi bayi yang mulai berisik dengan beberapa celotehan itu belum. Aku enggak bisa, dan memang takut buat mandiin, ucap Kalandra menyerahkan sang bayi kepada pemiliknya. Arum ia pergoki menahan tawa dan ia yakini karena menertawakannya. Meski adanya Pak Haji di sana membuatnya memiliki alasan jahil kepada wanita itu. Bersambung dulu ya teman-teman.